Balik lagi di Q&A Ferdians. Kebetulan hari ini gue lagi di kantor. Di samping gue ada partner gue. Namanya Sydney Panji Agung. Jadi dia ini temen juga, partner juga, teman kerja, teman main, teman bandel, pokoknya teman segalanya deh. Sydney Panji Agung, dia itu lebih terkenal sebagai trainer juga terapis ya. Ya lumayan lah. Nah, ternyata dia punya satu pertanyaan katanya buat gue dan pengen dimasukin di YouTube di Q&A-nya Ferdians. Mau nanya apa sebenarnya? Nah, jadi gini. Kita kenal udah lama, masih juga pengen. Ada. Karena gini, pertanyaan gua ini pasti juga makan mewakili pertanyaan banyak orang nih. Gua kenal dia udah berapa belas tahun yang lalu lah ya, dari zaman kita dulu sama-sama ya. Sama-sama berjuang Kita jual up and down bareng-bareng sama dia. Dan dalam perjalanannya kita juga pernah aktivitas sama-sama. Nah, Tidur bareng juga, makan bareng juga, pokoknya pernah. Nah, gini, ada pertanyaan yang sebenarnya lu udah pernah cerita sih ya sepintas gitu. Tapi gue benar-benar pengen tahu nih, lebih clear, lebih jelas lagi, bisa dibagikan juga jawabannya buat semua nih. Pertanyaan gue gini, apa yang membuat lu tertarik dengan dunia hipnotis, dunia hipnoterapi? Apa latar belakangnya? Kisahnya sebenarnya seperti apa sih? waduh. Kalau pertanyaannya ini ya, apa yang bikin gua tertarik sampai akhirnya gua belajar hipnoterapi ini begitu dalam ya. Agak-agak gimana ya, kalau mau nyeritain itu agak dramatis. Ya, cerita dong. Makin cerita itu dramatis, kita makin seru ya. Betul nggak? Ya. Iya. Sebenarnya kalau udah ngomongin hipnoterapi, hipnotis dulu deh ya, hipnosisnya dulu. Dulu tuh gua tuh termasuk orang yang nggak percaya sama yang namanya hipnotis. Ya, pikirnya ada apa-apa gitu. Iya, dulu gue nggak percaya. Kalaupun iya ini pasti ada jinnya, ada mantranya, ada macam-macamnya dulu ya. Tapi karena gue orangnya tuh tipe orang, mungkin gue termasuk orang yang nggak kayak yang lain ya. Ketika kita udah nggak percaya sama satu hal langsung menjudge, langsung ngambil kesimpulan. Nah kalau gue nggak, saat itu gue nggak percaya. Jadi gue dulu sering ngeliat di zaman dulu di koran-koran, di cerita-cerita ya di TV juga gitu. Sampai akhirnya gue ngeliat praktek hipnotis. Terus ada beberapa pesulap zaman dulu juga main hipnotis gitu kan. Yang gue lihat ini bener apa enggak sih? Nah, kayaknya bohong deh. Gue dulu beranggapan seperti itu. Jadi kalau ngomongin nggak percaya, dulu gue termasuk orang yang nggak percaya sama hipnotis. Tapi bedanya gue sama kebanyakan orang, gue ketika gue nggak percaya, tapi gue penasaran. Gue pengen membuktikan ini benar atau enggak, gue cari tahu. Jadi ngeri-ngeri tapi pengen tahu ini gimana sih, bener apa enggak gitu kan. Akhirnya gue cari tahu, itu sebelum tahun 2000-an lah kurang lebih ya. Gue cari tahu hipnotis itu apa, ada buku-bukunya segala macam kan dulu. Ya di toko-toko buku gue cari hipnotis itu seperti apa gitu. Gue lihat ini kayaknya bohong deh. Mesti latihannya, mesti lihat lilin apa segala macam. Masa iya sih? Tapi karena penasaran, gue buktiin gitu kan. Wah ternyata nggak bener tuh. Gitu. Akhirnya di situ gue nggak percaya. Sampai akhirnya sempat searching internet di tahun 2000 kesini kan udah internet udah mulai ini ya, Google udah mulai sudah mulai ada. Gue searching gitu. Loh kok ternyata hipnotis itu tidak seperti yang dibilangin orang. Saat itu udah mulai di situ. Tapi masih belum percaya. Masih nggak ngerti juga ini apa sih sebenarnya, ilmu apa. Di tengah pencarian itu gue belum nemu jawaban sampai akhirnya pada tahun 2003 ya, Agustus 2003 gue sakit. Itu sampai ingat gitu tanggal karena ini Agustus 2003 itu kenapa gue sampai sekarang ingat, karena itu kejadian paling berarti buat hidup gue. Traumatik nih? Ada traumatik. Ini menarik, mulai menarik. Mau tahu kenapa? Iya dong. Agustus tahun 2003 gue sakit hampir meninggal. Mati suri? Enggak, bukan mati suri. Jadi nyokap gue dokter. Nyokap gue kebetulan dokter ya. Jadi sebelum Agustus itu gue kan punya mah gue agak lemah ya. Jadi memang gue sering sakit mah. Terus 2 minggu sebelum kejadian
itu gue sakit mah. Sakit mah sampai nggak bisa jalan. Karena sakit ya bukan nggak bisa jalan sih, cuma sakit banget deh. Karena nyokap gue dokter, gue minta sama nyokap, ya periksa sama nyokap dikasih obat. Dikasih obat, setelah mengkonsumsi obat kurang lebih sekitar kurang dari seminggu, mah gue sembuh. Oh, terus? Mah gue sembuh, sudah biasa lagi, aktivitas normal lagi. Karena gue dulu bandel, jadi ya pergaulan lah. Sekarang nggak ya? Sekarang alhamdulillah nggak. Dulu bandel, gue main di clubbing. Bandelnya beda ya? Beda. Clubbing, diskotik dan lain-lain itu gue main ke situ juga. Selain main motor pastinya ya, gitu. Gue bandel lah gitu. Jadi gue bandel. Satu hari ada sahabat gue, salah satu sahabat gue, kakaknya Mesia Siregar. Namanya Muhammad Sufri Siregar, dia nikah karena gue deket banget sama keluarga Sufri, Mesia itu. Gue sobatan banget sama si Sufri ini. Sampai akhirnya karena dia nikah, stres nih malamnya, dia minta gue begadang. Temenin gue dong, besok pagi gue akad. Lu nemenin gue begadang. Padahal malam sebelumnya gue habis begadang. Jadi belum tidur sebetulnya. Diforsir berarti ya? Gue belum tidur saat itu. Malamnya begadang sampai jam 4 pagi. Bapaknya Sufri, bapaknya Mesia tuh negor gitu. Tadi udah pagi, kenapa nggak pulang? Om, saya mau pulang tapi nggak boleh sama Sufri. Akhirnya singkat cerita, gue balik lah. Sebelum balik dia bilang, lu besok jam 6 pagi udah di sini ya, temenin gue mau makan. Dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya gue balik nggak tidur dong. Berarti 2 malam gue nggak tidur. Jam 6 pagi gue datang ke rumahnya, berangkat ke akad nikahnya sahabat gue itu. Sampai selesai acara itu sore, gue nggak boleh pulang. Padahal gue 2 malam nggak tidur. Gue nggak boleh pulang. Tak dulu temenin gue sampai akhirnya jam 6 sore baru boleh pulang karena acara memang udah beres. Ya udah gue balik lah. Begitu pulang ke rumah dalam kondisi gue belum tidur, nyampe rumah itu sekitar jam 8 malam. Nyampe rumah nyokap gue minta anterin mama ke rumah nenek. Dulu dari rumah gue ke rumah nenek jaraknya sekitar 10 kilo lah di Bandung. Waduh, dalam hati kan, gue belum tidur, sekarang mesti nganter nyokap juga gitu kan. Ya udah, akhirnya gue antar lah nyokap. Pada saat perjalanan dari rumah menuju rumah nenek, kok gue sakit ya di sekitar ulu hati. Jadi berapa lama dari waktu kejadian mah itu? 1 minggu lebih. Berarti belum jauh ya? Belum jauh, jadi masih dianggap mah saat itu. Oke. Jadi 1 minggu lebih, hampir 2 minggu deh. Seminggu sudah dinyatakan sembuh. Ternyata ya pas kejadian itu malam, gue lagi nyetir nih, kok agak sakit. Gue bilang sama nyokap di jalan, mah kok sakit ya ini ya? Sambil di jalan, ya udah katanya nanti di rumah nenek nggak usah lama-lama. Kamu bawa obat nggak? Nyokap saat itu beranggapan bahwa gue kena mah lagi. Obatnya masih ada nggak? Masih ada di rumah. Ya udah, singkat cerita dari rumah nenek nggak lama pulang begitu pulang tambah sakit. Aduh mah sakit. Ya udah, obatnya yang tadi yang kemarin terusin aja. Itu sekitar jam 10 malam. Gua minum obat karena udah ngantuk kan. Udah minum obat, naiklah gua ke kamar. Jam 12 malam kok tambah sakit ya. Sekitar sini. Sekitar ulu hati. Gua turun. Ngetok kamar nyokap. Nah, sakit. Katanya nyokap, udah di ini belum obatnya? Udah. Ya udah ganti ini obat yang lain. Kasih. Udah tidur. Minum obat lagi udah. Agak berkurang. Sampai jam sekitar kurang lebih jam 3 pagi. Itu gue lagi tidur. Nggak bisa tidur karena memang udah sakit ya. Udah agak sakit saat itu. Dari jam 10 sampai jam 3 pagi itu agak sakit. Gue tidur di kamar. Handphone gue simpen di kamar gue dulu nggak gede sih ya kamar gue, cuma ada lemari, kasurnya nggak pakai kasur, jadi cuma di bawah di lantai gitu kan. Gue lagi tiduran, jam 3 pagi tiba-tiba ini ulu hati gue sakit banget. Sakitnya itu kayak perasaan kayak ditusuk pedang dari depan sampai tembus ke belakang terus
goyang-goyang. Wah itu sakit banget. Mau nafas aja susah. Itu tahun 2003. Tapi memang kayak mah ya itu ya, kayak mah ya. Seperti awalnya seperti mah rasanya, karena sakitnya di sekitar ulu hati, di sekitar Pencernaan lah. ya pencernaan. Waduh itu gue sakitnya minta ampun, mau nafas susah. Akhirnya gue mau bangun dong, mau berdiri, mau turun ke kamar nyokap lagi. Lagi tiduran, dalam posisi tiduran, begitu mau bangun, wah itu tambah sakit. Kayak yang si pedang itu dimasukin terus waduh nggak bisa bangun ternyata ya. Kamar adik gua di seberang kamar gua kan, nggak jauh. Kalau teriak pun pasti kedengeran. Waduh gimana nih caranya ya? Gua mau teriak, mau minta tolong adik gua, karena gua nggak bisa bangun. Mau teriak, mau manggil dek gitu kan. Begitu mau teriak, baru ngambil nafas sedikit aja sakit. Tiap ngambil nafas itu kayak ditusuk-tusuk gitu kan. Wah nggak bisa juga gitu ya manggil. Gimana ya? Mau ngambil handphone. Telepon aja udah ke rumah gitu kan. Mau ngambil handphone, mau bangun, mau ngambil ke di atas lemari. Itu baru mau bangun gitu aja nggak bisa gitu. Sakit banget, tiap gerak pasti itu sakit. Waduh, disitulah gue mulai berpikir. Karena gue nggak bisa nafas dikit aja di sini sakit. Gue di situ berpikir, mati nih gue. Nggak bisa nafas itu si udara kalau dibayangin ya, kayaknya cuma masuk sampai ke tenggorokan doang. Berhenti. Cuma nafas cuma begitu. Udah di situ udah langsung mati gua. Udah kepikiran gitu. Kepikiran yang lain lagi, kalau gua mati, ini nggak ada yang tahu kamar gua dikunci. Gua memang terbiasa pulang subuh bangun siang saat itu ya. Jadi gua tuh jarang ketemu keluarga sebetulnya. Jadi gua pulang, keluarga gua udah tidur. Gua bangun, keluarga gua udah pada pergi, ada yang kerja, adik gue juga saat itu kuliah, gue juga kuliah kan saat itu. Wah ini gimana ya? Akhirnya gue memaksakan diri turun ke bawah, ngerangkak, ngetok kamar nyokap. Itu rumah gue nggak gede, cuma memang tingkat. Dari kamar menuju kamar nyokap itu dari jam 3:30 sampai jam 5 subuh. Lama banget. Karena merangkak sedikit sakit, tahan diam dulu. Turun kurang lebih setengah jam gue ketok kamar nyokap, posisi gue di bawah kamar nyokap, bokap yang buka, melihat kaget, astagfirullahaladzim, kenapa? Gue digotong sama bokap, disimpan di ruang tengah, ruang TV, di sofa. Nyokap dibangunin, gue nggak bisa ngomong, cuma bilang nggak ada suaranya. Sama nyokap diperiksa, kata nyokap, kamu ke rumah sakit sekarang. Udah ke rumah sakit sekarang, kata nyokap. Bokap udah nyiapin kunci mobil apa semua. Adik gua, keluarga gua, ada beberapa juga kan saudara yang tinggal di rumah saat itu dibangunin tuh. Dibangunin dengan kondisi gua nggak bisa nafas, cuma gitu doang. Dalam pikiran gua saat itu gua mati. Kaki udah dingin. Kata orang kalau orang mau mati kan kaki dingin. Kaki gua udah dingin sakit. Gua dalam situ berpikir gua mati. Sampai mata gue udah ngeliat-liat karena kepikiran, katanya kalau orang mati itu udah bisa lihat malaikat yang mencabut nyawa itu. Gue nyari tuh, mata gue udah kesana kesini. Ada nggak? Nggak ada, nggak nemu gitu. Udah nyari, adik gue di situ cewek kan adik gue ngeliat udah nangis. Ada saudara gue yang tinggal di rumah pun cowok, dia udah gemeteran. Udah ke rumah sakit. Akhirnya gue sama bokap mau digotong, gue nggak mau. Gue pegang ke sofa. Kenapa gue nggak mau? Karena dalam pikiran gue, kalau mati mending di rumah aja deh, gak usah di rumah sakit. Karena dalam pikiran gue saat itu gue udah pasti lewat. Nafas aja cuma sampai sini. Enggak, gue sampai cuma geleng-geleng doang. Kata nyokap, kamu ke rumah sakit. Digotong sama berdua, gue pegang ke sofa. Udah, akhirnya pasrah di situ. Nyokap kiri kanan udah bimbing. Ya kalau muslim suka ini kan dibimbing gua. Nyokap udah ngabisikan la ilaha illallah, ikutin mama, la ilaha illallah. Nah, di situ gua udah oke, gua mati hari ini. Gantian sama bokap. Sampai jam 6 itu masih seperti itu juga, masih belum mati juga.
Tapi sakitnya waduh luar biasa. Udah kata nyokap, udah ayo ke rumah sakit. Gue bilang enggak, cuma geleng-geleng doang karena nggak bisa ngomong. Akhirnya nyokap ngambil obat, ini minum obat, dikasih obat, minum. Ya sekitar jam 9 pagi baru hilang sakitnya. Nyokap harusnya kerja ke rumah sakit, tapi karena gue sakit saat itu jadi nyokap lain. Jam 9 pagi hilang. Nggak jadi ceritanya. Cuma bekasnya itu ada. Udah, kata nyokap udah nggak sakit. Ya udah, kamu harus ke rumah sakit. Di situ gue udah bisa komunikasi. Gue ngomong sama nyokap, nggak usah lah mah, di rumah aja. Kalau mau mati pun di rumah aja. Gue udah bilang begitu. Udah, sampai udah sore, nyokap udah berangkat lagi, pergi lagi. Nyokap pergi ke rumah sakit, dia bilang nyokap, kalau ada apa-apa telepon. Nyokap udah bilang gitu. Gue ditungguin sama bokap di rumah, bokap nggak kemana-mana. Ya udah ditungguin. Ya udah seharian itu nggak sakit. Gue akhirnya tidur di musola di depan di rumah gue ada musola di bawah. Udah tidur aja situ tidur. Bokap gue lah yang ngurus, dikasih makan obat. Jam 6 sore jadi lagi. Nyokap gue ditelepon sama bokap, pulang digotong. 4 orang yang gotong gue. Gue udah bilang udah sakit lagi tuh, udah gitu-gituan lagi. Digotong, akhirnya masuk mobil, udah ikut ke harus ke rumah sakit. Berangkatlah ke rumah sakit. Sekitar 1 kilo dari rumah gue ke rumah sakit, kurang lebih 2 atau 3 kilo lah ya. Tapi sekitar 1 kilo perjalanan hilang lagi sakitnya. Gue bilang mah udah nggak di jalan itu masih jalan. Mah udah nggak sakit kok, udah pulang lagi aja. Enggak, kata nyokap, harus ke rumah sakit. Udah akhirnya dibawa ke rumah sakit, dibawa ke UGD, diperiksa semua, dibawa ke laboratorium sampai malam. Harusnya dirawat di situ ya, sambil nunggu hasil laboratorium. Tapi kata nyokap udahlah, pulang aja, nanti kalau ada apa-apa gampang. Kan nyokap ada terus. Akhirnya gue pulang, nunggu hasil laboratorium. Besoknya keluar hasil laboratorium bahwa liver gue bengkak. Gitu. Liver ternyata ya? Ya, liver bengkak karena agak bandel sih dulunya gitu kan. Liver gue bengkak. Ya sudah, akhirnya kata nyokap ini harusnya dirawat di rumah sakit kurang lebih 3 bulan. Tapi ya udahlah, kamu di rumah aja biar mama pulang tiap hari, ngontrol tiap hari. Gue diminta bed rest selama 3 bulan, nggak boleh bergerak di kasur. Cuma gue kan orangnya nggak bertahan ya. Nyokap gue tahu banget kalau gue orangnya nggak bisa diem. Akhirnya udah tukeran kamar gue, pindah ke bawah di kamar nyokap karena di kamar nyokap kan ada kamar mandi di dalam. Kalau gue di atas, jadi nyokap bokap gue tukeran kamar di atas selama 3 bulan gue di bawah. Nah, sejak saat itu setiap malam itu begitu tidur itu tiap sejam, tiap 15 menit biasanya suka bangun. Yang kepikiran saat itu begitu melek, gue di mana? Di rumah, di kuburan, di surga atau di neraka. Itu tiap malam. Dan bukan cuma sekali. Itu dalam satu malam tuh bisa beberapa kali. Nah, tiap malam begitu terus. Tiap tidur. Sampai sekitar memasuki 3 bulan gue dinyatakan sembuh. Tiap 2 minggu kan gue check up laboratorium. Setelah 3 bulan nyokap gue mengatakan gue sembuh. Udah normal lagi. Udah, kamu udah sembuh. 3 bulan kesana itu mimpi itu tiap malam selalu begitu. Bangun, gue di surga, di neraka, di kuburan atau masih di rumah. Selalu. Sampai gue kalau pergi pun itu nggak berani sendiri. Gue selalu ditemenin. Ada temen gue namanya Doli yang temen gue lagi SMP kan ditelepon. Dol, temenin gue. Dia sampai tinggal di rumah gue. Jadi tiap malam itu dia nemenin gue tidur. Karena begitu gue melek sendiri nih ya, gue udah pindah kamar sama nyokap karena ketika dinyatakan selesai sembuh, udah naik. Itu di kamar sendiri melek. Ini gue di surga, di neraka, itu selalu. Berarti fisiknya sembuh, ada yang nah nih, itu dia. Nah ini menarik. Sampai gue akhirnya setelah hampir 1,5 tahun, 1 tahun lebih, itu gue nggak berani pergi sendiri.
Karena yang kepikiran itu ketika nyetir, kalau gua mati, lagi nyetir tiba-tiba mati nabrak orang gimana? Nanti gua dikerumunin orang. Itu yang kepikiran sama gua saat itu. Sampai gak berani sendiri, sampai akhirnya temen gua itulah yang namanya Doli itu. Sebenarnya Doli nama kerennya, nama aslinya Soma Wijaya. Jadi Doli itulah yang selalu nemenin gua kemana-mana. Termasuk tidur. Jadi kalau tidur tuh dia kasur gua dia di bawah sih ya, dia pakai gelaran gitu di bawah. Jadi tiap malam itu kalau bangun ngeliat Doli, oh ada di rumah. Walaupun kadang-kadang oh Doli ada di rumah. Ini gua masih nempel nggak ya nyawa gua? Itu selama 1,5 tahun begitu. Pergi nggak berani sendiri. Jangankan pergi jauh, dari rumah gua ke masjid itu deket. Itu kalau mau sholat Jumat, begitu keluar rumah tuh udah langsung kepikiran macam-macam. Akhirnya ya di situ gue trauma. Akhirnya gue dan rasa sakit itu masih suka ada. Gue sering bilang sama nyokap, "Ma ini masih sakit." Kata nyokap, "Kamu nggak percaya sama mama apa sih? Kamu udah sembuh," katanya. Cuma tetap suka berasa masih sakit padahal udah enggak. Ditambah ya traumanya itu ya. Tiap malam nggak bisa tidur, pasti bangun terus kepikirannya mati. Sampai akhirnya nyokap bilang ya, gue cerita sama nyokap kan, nyokap tahu kondisinya setelah gue sembuh. Kata nyokap, "Kamu harus ke psikiater." Nyokap bilang, "Udah kamu harus ke psikiater. Ntar deh mama kontak teman dulu, teman mama yang psikiater." Oh ya udah, dikontak. Ternyata saat itu temennya lagi ke luar negeri, nunggu belum pulang. Ya udah, sambil nunggu gitu, gue kan selalu ngomong sama nyokap. Kadang-kadang nyokap nyuruh kan, "Anterin mama kemana?" Gue nggak mau, nggak berani, takut gitu. Nyetir pun takut, nggak mah, takutnya nanti mati apa. "Aduh, kamu tuh harus ke psikiater," kata nyokap. Akhirnya, ya udah gini deh katanya. Kalau nggak ke psikiater, cari hipnoterapis deh. Nyokap ngomong begitu. Nyokap gue dokter. Nyokap tuh udah Nyokap gue dokter. Saat itu dia udah tahu. Ya udah, karena teman mama lagi belum pulang, kamu cari hipnoterapis deh. Nah, ketika nyokap ngomong kamu cari hipnoterapis deh, kepikiran lagi selama ini kan gue sempet nyari nih hipnoterapi itu apa gitu. Nyokap ngomong gitu, kamu cari hipnoterapis deh. Ide berarti. Ya udah gitu. Malamnya gue penasaran. Kalau psikiater gue udah tahu jelas ya, dokter kejiwaan gitu, karena gue ada trauma gitu kan. Nyokap menilai gue ada trauma. Sampai akhirnya, kamu cari hipnoterapis. Gue kepikiran, gue kemarin belajar hipnotis, gue bilang bukan belajar, nyari tentang hipnotis. Akhirnya kepikiran lagi, di situ penasaran lagi akhirnya. Nah, Google udah mulai, walaupun dulu masih koneksi internet masih berisik gitu kan, nggak kayak sekarang. Gue cari searching Google tentang hipnoterapi, sampai akhirnya ada seminar hipnotis. Gue penasaran di situ. Ini seminar hipnotis yang bawain Dian Nurindra saat itu di Bandung. Wah, gue daftar, gue pengen tahu bener nggak. Daftar seminar, belum bentuknya masih seminar ya. Begitu gue daftar, ikutan, oh ternyata terbuka lah semua di situ. Gue tadinya nggak percaya hipnotis, akhirnya, oh ternyata hipnotis ini ilmu psikologi, ilmu pasti, bukan ilmu bukan ilmu magic, bukan ilmu mistik, bukan ilmu odong-odong kalau kita nyebut oleh ilmu odong-odong. Disitulah mulai gua di seminar itu ternyata yang dipelajari tentang fungsi otak kan, otak kiri, otak kanan, bagaimana merespon kejadian di luar, mekanisme cara kerja otak manusia dengan perilaku yang dipelajari di situ. Di seminar itu gua langsung ambil kesimpulan, wah ini ilmu perlu banget buat gua gitu kan. Bagaimana memanage pikiran kita, sebetulnya itu kan yang dipelajari dalam hipnosis. Disitulah gue mulai tertarik belajar hipnosis, sampai akhirnya ada kelas-kelasnya, ada sertifikasinya, gue ikutin semua. Sejak saat itu, dan sertifikasinya sekarang kan alhamdulillah nasional punya, internasional juga punya. Itu ceritanya kenapa gue bisa sampai belajar hipnotis dan akhirnya alhamdulillah jadi seperti sekarang. Ya, ternyata menarik juga ya kisahnya ya. Melalui itu banyak tahapan pernah mengalami berarti kan? Pernah mengalami. Trauma pernah berarti kan? Ya. Nah ini kan berarti pelajaran buat banyak orang ini. Gue melakukan self healing, self hypnosis saat itu untuk melepaskan trauma gue. Ya berarti kalau ada orang nanya, Pak,
Kang, hipnotisnya beneran nggak gitu? Nah, itu dia. Sampai sekarang banyak orang yang wah hipnotis itu bohong. Gue cuma dalam hati kalau ada ngomong gitu, gue juga dulu nggak percaya. Gue cuma jawab gitu, cuman ya udah orang kadang-kadang orang nggak percaya udah ngeblok duluan ya. Mau kita jelasin apapun nggak mau terima ya udah. Gue sih mau percaya silakan, enggak silakan terserah. Yang pasti gue sendiri juga dulu nggak percaya hipnotis. Sampai kena batunya. Dan alhamdulillah hipnosis lah yang menyembuhkan gua. Dan hipnotis juga yang menjadikan gua sekarang seperti ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Itu luar biasa itu. Luar biasa. Sudah menjawab banyak sekali hal ya. Supaya jadi gambaran buat kita gitu. Sip. Oke. Kalau nggak ada, Ya. next question.